Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abi Dewasi. Pada video sebelumnya, saya telah mengenalkan apa itu surat resmi dan juga bagaimana langkah-langkah cara pembuatannya dengan baik dan benar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan kepada kalian apa itu surat lamaran pekerjaan dan juga cara pembuatannya dengan baik dan benar. Simaklah video berikut ini. Surat lamaran pekerjaan menjadi satu di antara aspek penting saat sedang mencari atau melamar kerja. Saat melamar pekerjaan, harus menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar agar kemungkinan diterima di perusahaan yang kita impikan. Hal itu dikarenakan dalam surat lamaran kerja harus memperkenalkan dan mempromosikan diri kita secara benar, tanpa perlu mengada-ada. Itulah yang menjadi satu di antara bahan penilaian pimpinan perusahaan. Apakah seorang tersebut layak diterima atau tidak? Maka dari itu, jangan sembarangan dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Penting untuk mengetahui dan memperhatikan langkah-langkah menyusun surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Banyak aspek yang harus diperhatikan dan dicermati dalam penyusunan dan penulisan surat lamaran pekerjaan. Jadi, dalam membuat surat lamaran pekerjaan harus jelas, mudah dipahami, dan menarik bagi perusahaan. Bagi kamu yang bingung langkah apa saja yang perlu dilakukan saat menyusun surat lamaran pekerjaan, tak perlu bingung. Berbagai referensi tentang cara menulis surat lamaran pekerjaan bisa kita temui di berbagai media. Dengan begitu, kita akan paham bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Berikut ini saya akan mengenalkan langkah-langkah menyusun surat lamaran pekerjaan. Nomor 1. Menulis tempat dan tanggal surat. Langkah pertama yang harus dilakukan saat menyusun surat lamaran pekerjaan ialah menulis tempat dan tanggal surat tersebut dibuat. Contoh: nomor 2. Kepada yang terhormat, nama serta alamat surat yang akan dituju. Tuliskan nama surat yang akan dituju dan alamat lengkap perusahaan. Jika kamu tidak mengetahui nama HRD sebuah perusahaan, kamu cukup mengosongkan saja. Kamu bisa menuliskan dengan yang terhormat Bapak atau Ibu. Contoh: nomor 3. Salam hormat dan pembukaan. Kata pengantar atau pembuka dalam surat lamaran kerja paling tidak mencantumkan dari mana kamu mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja perusahaan tersebut, baik dari surat kabar maupun internet atau teman-teman kamu. Kemudian, sebutkan posisi jabatan pekerjaan yang kamu pilih dalam perusahaan tersebut. Contoh: nomor 4. Biodata pribadi. Dalam biodata pribadi, tuliskan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon atau nomor handphone, email. Jika kamu ingin menulis latar belakang pendidikan, tulis saja latar belakang pendidikan tertinggi kamu. Contoh: nomor 5. Pengalaman kerja dan kemampuan yang dimiliki. Sebagai fresh graduate yang belum memiliki pengalaman kerja, kamu bisa menuliskan pengalaman magang jika kamu pernah magang di sebuah perusahaan. Kamu juga bisa menuliskan organisasi yang pernah diikuti atau sekiranya menunjang dengan posisi yang lamar. Tulis juga kemampuan yang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut. Cantumkan keahlianmu dalam bentuk kalimat yang singkat dan padat. Ingat, kamu membuat surat, bukan sebuah artikel. Dalam akhir kalimat, tulislah bahwa kamu mempunyai keinginan kuat agar diterima di perusahaan tersebut. Contoh:
Nomor 6. Penutup. Buatlah sebuah penutup yang manis dalam surat lamaran kerjamu. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Contoh. Tujuh. Lampiran surat lamaran kerja. Agar perusahaan yang kamu tuju makin tertarik untuk menerimamu, lampirkan juga hal-hal yang dapat menambah nilai kamu. Tetap ada beberapa perusahaan yang juga meminta kamu melampirkan hal lain seperti surat kesehatan, transkrip nilai, dan lain-lain. Kamu perlu mencermati syarat apa saja yang harus dipenuhi saat kamu akan melamar pekerjaan. Beberapa hal yang sebaiknya ada sebagai lampiran adalah pas foto, dalam kurung foto terbaru, daftar riwayat hidup atau CV, fotokopi sertifikat, kompetensi, dalam kurung kursus atau pelatihan yang pernah kamu ikuti. Yang terakhir adalah portofolio. Nomor 8. Hormat saya, dalam kurung tanda tangan dan nama lengkap kamu. Tanda tangan dan nama lengkap terletak di bawah pojok kanan surat. Contoh. Sebelum menulis surat lamaran pekerjaan, perlu diperhatikan juga beberapa tips. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Saat menulis surat lamaran pekerjaan, harus menggunakan bahasa yang baik, sopan, benar. Jadi, gunakan tata bahasa dan EYD yang tepat. Dan kalimat tidak diulang-ulang. Jika menggunakan bahasa Inggris, usahakanlah untuk menggunakan grammar yang tepat. Yang kedua, singkat, padat, jelas. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan, sebaiknya ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang bertele-tele dan susah dipahami. Cukup berikan poin penting yang dapat menjadi inti dari surat lamaranmu. Yang ketiga, lengkapi surat lamaran. Lengkapi surat lamaran kerjamu dengan data-data yang dibutuhkan seperti fotokopi KTP, surat referensi pekerjaan, sertifikat, piagam, transkrip, dan sebagainya sesuai dengan yang diminta perusahaan yang dilamar. Yang keempat, menyusun sendiri surat lamaran kerja. Tidak bisa dipungkiri, contoh dan template surat lamaran kerja memang banyak sekali ada di internet untuk dijadikan referensi. Namun, jangan sampai lupa untuk mengedit contoh surat lamaran kerja yang dijadikan referensi tersebut. Kalau sampai lupa mengedit, tentu akan berakibat fatal. Sekian dari apa yang telah saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada tutur kata yang salah, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.